warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ririn Kusmiati SPD CGP 9 dari SDN Sawijajar 1 Kota Malang. Kali ini saya akan melakukan praobservasi pembelajaran di kelas bersama rekan sejawat saya, yaitu dari Anissa dari kelas 2. Kelas 2. Oke, Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Riri. Iya, apa kabarnya Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah Bu Nisa, saya akan melaksanakan kali ini melaksanakan observasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Nisa. Nah, tujuan dari praobservasi ini sendiri untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Bu Nisa dan persiapan awal agar siswa lebih siap dan lebih semangat lagi dalam belajar Bu Nisa nantinya. Nah, selanjutnya nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Bu Nisa mohon izin ya. Nah, yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Nisa nantinya? Karena pembelajaran yang akan saya lakukan adalah matematika, maka tujuan pembelajaran yang mau dicapai yang pertama yaitu siswa dapat membedakan pecahan dan bukan pecahan karena masih kelas 2, jadi masih di awal mendapat pengenalan tentang pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pecahan setengah dan seperempat. Jadi masih 2 itu saja untuk di kelas 2. Untuk di kelas 2 ya Bu Nisa. Nah, untuk area pengembangan sendiri yang ingin Bu Nisa capai di kelas 2 dalam materi pecahan itu apa saja Bu Nisa? Kalau materi pengembangannya itu jelas tentu di pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuannya bisa saya cari dari anak itu sudah mampu mengetahui pecahan atau bukan pecahan. Nah, karena pecahan itu ada syarat, jadi tidak semua benda ketika dibagi kemudian itu menjadi sebuah pecahan. Nah, kemampuan anak untuk mengetahui ini pecahan, ini bukan pecahan itu juga sangat dibutuhkan. Yang kedua, keterampilan. Jadi keterampilan anak menggambarkan pecahan. Jadi anak-anak ketika sudah paham pecahan itu apa, terus kita minta untuk menggambarkan. Coba digambarkan dalam bentuk boleh kue atau apa, kemudian buatlah pecahan setengahnya. Nah, itu nanti akan ada di pembelajaran. Berarti yang ingin dicapai nanti anak-anak siswa bisa membedakan pecahan atau bukan pecahan ya. Lalu juga di keterampilannya siswa mampu menggambarkan pecahan itu sendiri ya. Oke Bu Nisa. Untuk rancangan pembelajarannya sendiri, yang pertama kalau untuk rancangan pembelajarannya yang pertama kita pasti anak-anak diminta untuk buka buku, kemudian membaca materi. Saya juga menjelaskan. Nah, kemudian saya minta anak-anak mencoba untuk membuat pecahan dari kertas lipat. Jadi kertas lipat itu nanti adalah jembatan untuk anak-anak membuat pecahan itu tadi. Kemudian setelah dari situ kan kita tanpa menjelaskan panjang lebar, itu kan anak-anak sudah paham. Oh, ini pecahan itu dibagi 2 sama besar. Kemudian dari situ nanti ada beberapa soal yang berkaitan sama pecahan itu. Dari situ nanti ada penilaian. Berarti ada nanti contoh-contoh benda mungkin ya, ada contoh-contoh benda di buku juga ada kan pasti. Jadi ada buah apel yang dibagi 2 sama besar, kue yang siap-siap. Untuk metode pembelajarannya sendiri apa Bu Nisa? Kalau metodenya sendiri, jadi saya pakai media kan, jadi pakai media. Kemudian anak-anak mencoba untuk menirukan apa yang dicontohkan. Nah, kalau metodenya sendiri demonstrasi. Jadi saya mendemonstrasikan caranya, anak-anak mengikuti apa yang saya lakukan.
Berarti terkait sama media pembelajaran yang tadi disebutkan Iya. Melissa ya. Ya. Itu berarti ada Tas kertas lipat, ya. ya, terus medianya ini nanti karena 3 kali tatap muka, jadi medianya macam-macam. Untuk yang pertama kertas lipat karena mengenalkan gitu. Nanti selanjutnya ada media lain. Jadi nanti saya punya model pecahan. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri Bu Lisa? Kalau waktu pelaksanaannya itu saya di hari Senin. Jadi nanti matematika itu setiap hari Senin. Rencananya pecahan ini di bulan Januari, mulai minggu pertama sampai minggu. Oke, siap Bu Lisa. Insya Allah berarti kita melakukan observasi di bulan ini kiranya ya. Baik Bu Lisa, itu mungkin pertanyaan demi pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Lisa terkait kegiatan praobservasi ini. Mungkin dari Bu Lisa adakah yang manfaat yang Bu Lisa dapatkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini Bu Lisa? Dengan adanya praobservasi ini tadi ketika diskusi, jadi saya tahu ada langkah mungkin yang belum saya siapkan, jadi harus saya siapkan. Jadi evaluasi juga ini tadi, berarti saya harus nanti apa yang mau saya. Oke, siap Bu Lisa. Terima kasih banyak Bu Lisa ya, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan praobservasi kali ini. Saat pembelajarannya Bu Lisa menjadi guru yang membuka diri bersama anak-anak juga senang dengan pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu saja kegiatan praobservasi ini. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kok masih lemas? Semangat pagi. Harus semangat, masih pagi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pecahan setengah, pecahan seperempat, ya kan? Nah, kemarin kita simulasikan pakai apa? Dicoba pakai apa kemarin bikin pecahan? Kertas lipat. Kertas lipatnya kalau setengah dilipat jadi 2. Kalau dilipat jadi 2, nanti di tengah ada apa? Garis. Garisnya membagi lipatan tadi, akhirnya ketemu pecahan setengah dan setengah. Kemudian kalau kertas lipat yang seperempat kemarin dilipat berapa kali? Seperempat dilipat berapa kali kertas lipatnya? Kan 1. Terus 2, berarti berapa kali? 2. Nah, garisnya membagi 4 bagian. Kemarin punya Farin mana ya? Nah, dilihat lagi yang kemarin. Nah, kalau setengah berarti ketika dilipat ya, kemarin kan sudah bikin kan? Nah, kalau dilipat jadi 2 berarti membentuk pecahan setengah. Yang sini juga setengah. Dilihat lagi kemana yang sudah dikerjakan. Ini setengah, ya kan? Nah, kalau seperempat kemarin, ayo dilihat yang seperempat. Sudah belum kemarin? Sudah. Punyanya Adin. Nah, kalau seperempat seperti ini dilipatnya berapa kali? Tuh, dilipat 1, 2, berapa kali dilipatnya? 2 kali.
membentuk garis seperti ini. Ya, berarti membentuk pecahan 1/4. Yang ini sama kan 1/4. Yang ini 1/4. Yang ini 1/4. Maksudnya 1/4 itu berarti 1 bagian dari berapa bagian ini? 4. Pintar Akila. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Bagian yang ini berarti nilainya 1/4. Nah, kita kemarin sudah belajar setengah dan 1/4. Nah, kemudian Bu Nisa review lagi. Kemarin kita menghitung setengah dari kumpulan benda. Contohnya, kemarin Bu Nisa punya 4 permen. Bu Nisa mau bagi setengahnya sama Akila. Berarti Akila dapat berapa permen? 2. Bu Nisa punya 10 telur. Bu Nisa mau bagi sama Naura. Berarti Naura dapat berapa kalau setengahnya? 5. Pinter. Nah, sekarang Bu Nisa ajari yang 1/4. Jadi menghitung 1/4 dari kumpulan benda. Ya. Bu Nisa punya telur. Telurnya ada 8. Jadi ini keranjang. Keranjangnya berisi telur. Ada 8 telur. Bu Nisa mau bagi ke 4 orang. Mau ke ini. Nah, ke 4 orang. Bu Nisa mau bagi ke Naura. Mau dibagi ke Fahri. Mau dibagikan ke Kuina. Mau dibagi ke Romeo. Nah, caranya gimana supaya semuanya dapat jumlah telur yang sama? Kan harus adil ya. Berarti 2. Naura dapat 2. Coret. Terus Fahri dapat 2. Bisa coret. Kuina dapat 2. Ini tak coret. Terakhir Romeo dapat 2. Berarti adil enggak? Adil. Masing-masing dapat berapa? 2. Ya, masing-masing dapat 2 telur. Nah, sekarang Bu Nisa tanya. Bu Nisa punya 12 telur. Mau Bu Nisa bagi ke 4 orang. Nah, bisa enggak kira-kira? Dapat berapa? Oke. Nah, siapa tadi yang jawab? Berapa? 3. Nah, gitu. Contoh lagi ya. Bisa kasih contoh lagi. Bu Nisa punya permen. Permennya ada 20. Nah. Bapak sama kamu
Hitung ada berapa? 24. Oke. Terus kita bagi jadi 4. Siapa yang mau maju? Oke, Abid dulu. Nah, coba Abid. Coba. Oke, enggak apa-apa. Ini duit. Yang mana dulu? Dilingkari kayak yang kemarin. Berarti 4. Coba ketinggian ya. Sampai naik ini. Oke. Coba dilingkari kayak kemarin, berarti harus berapa kalau 2. Dilingkari permennya. Oke. Lanjut. Terima kasih Afif. Nah, coba yang lainnya dicek. Betul nggak pekerjaannya Afif? Jadi cara menghitung pecahan 1/4 dari kumpulan benda itu seperti ini. Ya, jadi harus jumlahnya harus apa ya? Sama banyak. Boleh enggak misalkan Bu Nisa punya 4 permen, tak bagi ke 4 orang, 1, 1, 1, 1. Adil enggak? Adil. Bu Nisa punya 8 permen, terus tak bagi ke 4 orang. Naura dapat 1, Fari dapat 2, Wina dapat 3, Nadine dapat 1 misalkan. Dapat 2. Ini adil enggak? Tidak. Kenapa kok tidak adil? Tidak Sama. Pecahan itu syaratnya kalau misalkan sebuah benda dibaginya harus ukurannya sama. Kalau kumpulan benda berarti jumlahnya harus sama. Sekarang Bu Nisa punya pizza. Nah, siapa sih suka pizza? Saya. Nah, tapi kamu pizzanya harus bikin sendiri, ya. Pizza itu atasnya lah ada dagingnya, ya kan? Ada toppingnya, kata Kevin. Ada kejunya, ya kan? Nah, toppingnya seperti ini. Nah, ada apa aja nih? Ada jamur, tomat. Ini apa? Zaitun. Ada dagingnya, ada kejunya. Nah, kamu harus ini menata topping ini. Nah, kamu lihat rotinya. Rotinya dibagi berapa ini? Berarti kalau pecahan 2, pecahan setengah, kalau dibagi 2, berarti jumlah topping yang kanan dan kiri harus Sama. Nah, sekarang coba kamu kerjakan dulu, ya, masing-masing dapat 1. Oke. Iya, digunting yang mana ya? Toppingnya. Terus
di angka 3, berarti sekitar 25 menit. Nah, lama ya. Jadi kerjakan baik-baik. Kerjakan. Diberi nama dulu, jangan lupa. Yuk, pertama kalau mengerjakan dikasih nama dulu. Kevin siapa namanya? Yang nama apa aja Kevin? Kerjakannya pelan-pelan, hati-hati, jangan ada yang hilang toppingnya nanti. Tapi bukunya dimasukkan dulu, tidak apa-apa, dilaci biar enak kerjakannya. Menatanya tidak boleh ditumpuk toppingnya ya, jadi harus ditata yang rapi biar Bu Nisa tahu, oh sudah betul atau belum. Nah, kalau sudah dipotong ini langsung ditempel semua, sehari biar nggak hilang. Sama dihitung ya, itu ada berapa, harus bisa dibagi setengahnya. Jumlah kejunya ada berapa? Ada berapa yang res? 4. Yang sebelah kiri ada 4 juga. Berarti semuanya jumlahnya ada berapa, Laura? 8. Ada 8 keju. Di kanan 4, di kiri juga 4. Berarti sudah setengah-setengah ya kan, dari bendanya, dari kumpulan kejunya. Kejunya ada 8, berarti yang kanan isinya harus 4, yang kiri juga harus 4. Sekarang coba Naura dagingnya yang kanan ada berapa, Naura? Ada 4. Yang di kiri ada berapa, Naura? 4 juga. Berarti jumlahnya ada berapa, Rek? Berarti sudah betul apa masih salah? Sudah betul. Oke. Nah, punya Naura bagus sekali. Nah, jadi kejunya rata di sini, dagingnya rata. Ya, aku nak beli pizza itu misalnya setengah ini keju dong, apa
dari kumpulan benda. Sudah belajar membagi seperempat dari kumpulan benda. Nah, kira-kira dari sini siapa yang masih punya pertanyaan? Boleh. Misalkan, Bu, aku kok masih bingung. Ada? Sudah jelas semua? Oke, kita akhiri pelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pelajaran matematika di hari yang Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ririn Kusmiati, SPD kelas 371A, CGP 9 dari SDN Sawu Jajar 1 Kota Malang. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama coach saya yaitu Bu Dewi Anissa dari kelas 2B dan pengajar praktik saya Bapak Novia Risa. Baiklah, saya akan mulai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasa hari kedua ya, Bu Nisa ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan keberkahan. Bu Nisa, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melaksanakan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kemarin saat saya pengamatan observasi pembelajaran Bu Nisa dengan materi pecahan setengah dan seperempat ya, betul ya. Nah, itu sudah saya lihat di sini dengan mungkin pembelajaran student centernya sudah ada. Kemudian menggunakan media yang interaktif ya Bu Nisa, betul ya Bu Nisa. Kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan lagi, itu kan ada media interaktifnya, ada yang bisa, kemudian dengan kertas juga ya Bu Nisa. Mungkin bisa disampaikan lagi ke kita tentang apa itu pengelolaan untuk kertasnya, kemudian untuk desainnya. Jadi pengenalan di kelas 2 itu tentang pecahan setengah dan seperempat memang saya lakukan melalui media pembelajaran yang konkret. Tujuannya supaya anak-anak itu bisa lebih memahami dan mengantarkan terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi kemarin awalnya melalui kertas lipat. Jadi kertas lipat itu saya minta anak-anak menyiapkan, kemudian dilipat menjadi 2 bagian sehingga ada garis yang tampak yang memisahkan antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya, sehingga dari situ anak-anak bisa mengamati bahwa pecahan setengah itu didapat melalui membagi kertas itu menjadi 2 bagian. Iya. Kemarin kalau bisa saya kuatkan kembali, itu kan kemarin karena Bu Nisa menggunakan kertas bersama dengan dilanjutkan dengan pizza itu karena anak-anak memang butuh yang namanya konkret, betul ya Bu Nisa ya? Karena anak-anak di usia kelas 2 itu kan memang kebutuhan terhadap pemahaman yang konkretnya itu lebih besar dibandingkan yang abstraknya. Sehingga saya berusaha untuk mencari jembatan antara ilmunya sama pemahaman siswanya itu. Bu Nisa, dari observasi saya kan sebelumnya jenengan sudah mengidentifikasi, kemudian pada saat observasi sudah
ada beberapa sumber ajar yang Bu Nisa sampaikan ke anak-anak, ada kertas lipat, bisa, dan sempat jeruk. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke ranah diferensiasi konten, Bu Nisa. Saya baru tahu Bu Ririn. Kalau begitu diferensiasi itu sebenarnya apa saja ya Bu? Ya, seperti dari Bu Nisa itu tadi, diferensi konten yang Bu Nisa sampaikan di materi itu. Nah, konten kemarin Bu Nisa pakai alat peraga apa saja itu? Kalau kemarin Iya, pada saat observasi ya, itu ada. saya itu sebenarnya belum tahu. Jadi kalau diferensiasi itu apa saja, kemudian apakah pembelajaran saya itu juga termasuk diferensiasi, itu sebenarnya kesadaran itu belum ada, karena belum ada pengetahuan tentang itu. Iya, tapi karena saya sudah ini ya sempat dapat tentang pembelajaran diferensiasi, jadi sebenarnya pada saat observasi itu sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi Bu Nisa, nonton. Karena pada saat sebelumnya Bu Nisa kan sudah identifikasi kebutuhan siswa, di mana yang awalnya abstrak, kemudian nggak bisa, harus konkret dulu. Nah itu sudah identifikasi. Bu Nisa kan tadi sempat apa menyadari bahwasanya anak-anak itu di kelas heterogen ya. Iya. Tadi sempat ada heterogen ya. Nah itu karena diferensiasi itu ingin mewadahi kebutuhan siswa yang heterogen seperti itu, Bu Nisa. Gitu. Nggih. Jadi mungkin bisa diluaskan kembali Bu Nisa Ya. gitu. Ya. Nah, good job Bu Nisa. Ya, terima kasih. Nah, terkait itu juga mungkin saat saya observasi itu kemarin pada saat pembelajarannya Bu Nisa itu sudah muncul juga budaya-budaya positif yang dari anak-anak, Ya. dari kelas Bu Nisa. Mungkin ada mandiri saat mengerjakan Ya. pizanya ya Bu Nisa ya, walaupun agak makan waktu ya, karena mungkin kelas 2 ya Bu Nisa ya, kemampuan motoriknya jadi masih perlu dilatih ya Bu Nisa ya. Jadi sudah ada mandiri, kemudian ada ya bahasa saling bantu, betul sekali. Kemudian pada saat sudah percaya diri ya, karena pada saat Bu Nisa sempat menanyakan ya Bu Nisa ya, ada yang bisa, ada yang bisa. Nah itu mereka ada beberapa ya yang sudah angkat tangan, walaupun mungkin ada 1-2 anak yang belum, tapi ya overall sebagian besar sudah punya budaya itu ya, percaya diri, mandiri, saling bantu itu tadi. Kemudian tanggung jawab, karena Bu Nisa juga sudah nyampaikan ya pada saat itu, dibersihkan ya, yang sudah punya rasa tanggung jawab untuk tugasnya masing-masing itu. Atau mungkin ada poin budaya positif yang lain yang mungkin belum tersampaikan tadi Bu Nisa, yang Bu Nisa pada saat itu, oh ini ada nih budaya positifnya anak-anak ini. Sebenarnya sudah yang disampaikan sudah semua ya, termasuk yang percaya diri tadi. Jadi ketika anak-anak sudah mengerjakan, kemudian kan saya berkeliling. Betul. Ada beberapa anak yang sudah selesai mengerjakan, kemudian menanyakan, Bu, betul tak? Seperti itu kan anak-anak ya. Terus saya bilang, ya betul. Nah itu anak-anak ada rasa bangga, jadi sudah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian sudah melakukan dengan betul. Itu anak-anak itu semangat, jadi timbul semangat di diri. Iya, betul sekali itu Bu Nisa. Saya juga sudah lihat pada saat itu. Jadi anak-anak berani bertanya pun itu sebenarnya kan sudah good job banget ya buat anak-anak kelas 2. Karena kan kita sebagai guru harus mampu membangun potensi anak itu agar percaya diri, berani mengungkapkan pendapatnya sendiri gitu kan. Walaupun mungkin kalau semisalnya dari kesalahan atau kurang benar, nah itu kan harus ini dulu, berani dulu ya Bu Nisa ya, apalagi masih kelas 2 ya. Sedangkan kita juga sebagai guru harus mampu menggali potensi-potensi anaknya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu pada saat Bu Nisa ini sudah melakukan observasi, ada itu refleksi dari anak-anak ya. Pada saat itu Bu Nisa
menanyakan kembali bukan ya kepada anak-anak apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa kalian sudah paham. Nah itu mungkin ada apa bentuk refleksi lain yang mungkin dilakukan Bu Nisa sebelumnya ini, atau hanya pertanyaan saja mungkin Bu Nisa? Jadi kalau biasanya yang saya lakukan di akhir kegiatan itu bertanya apa yang ada yang masih ditanyakan sama anak-anak, apa ada yang belum paham, atau dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi itu kesulitannya apa. Biasanya saya tanyakan itu. Jadi itu refleksi buat anak-anak dan buat saya sendiri. Jadi dari situ kan kita bisa koreksi ya. Berarti untuk kegiatan selanjutnya harus seperti apa gitu. Dari situ aja sih Bu, biasanya. Jadi saling bertanya atau mereka mengungkapkan kesulitannya gitu. Ya, karena refleksi itu kan sebenarnya penting sekali ya Bu Nisa ya, bagi kita, bagi anak-anak, ya bagi tentu saja bagi pembelajaran selanjutnya. Nah, itu kan juga termasuk untuk refleksi Bu Nisa untuk tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. Kira-kira semisal ada mungkin sesuatu yang tidak paham, refleksi tindak lanjut ke pembelajaran selanjutnya gimana Bu Nisa? Atau kemarin kan sudah sudah melakukan proses pembelajaran ini, kemudian pembelajaran selanjutnya ada indikator yang lain terkait materi setengah dan seperempat mungkin? Biasanya ini Bu Ririn, beberapa anak yang belum paham itu kan terlihat dari hasil pekerjaannya. Nah, biasanya saya treatment sendiri anak-anak yang memang belum paham itu. Jadi bukan memakai waktu dalam pembelajaran, tapi di luar pembelajaran. Memang tidak semua rata kan, kemampuan anak itu kan betul, karena anak heterogen ya, bisa ya. Jadi untuk beberapa materi anak-anak yang beberapa anak-anak itu belum bisa ya, saya sendiri. Jadi tidak di kelas besar, di waktu di jam yang lain gitu. Iya. Oke, berarti Bu Nisa punya cara khusus nih sebenarnya untuk mentreatment anak-anak yang memang butuh pemahaman yang lebih lanjut, sehingga itu mungkin ciri khasnya dari Bu Nisa ya, tips dari Bu Nisa nih untuk mengatasi hal itu. Dan itu sangat bagus sekali loh Bu Nisa, karena kan jarang sekali mungkin dari kita yang apatis ya, atau acuh terhadap kalau sudah selesai, sudah direfleksi, tidak bisa nih, ya sudah nggak ada perlakuan selanjutnya. Tapi Bu Nisa sudah hebat, sudah mau merefleksikan, menindaklanjuti apa yang sudah Bu Nisa lakukan nih kepada anak-anak. Nah, treatmentnya salah satunya itu. Oke Bu Nisa, mungkin untuk pasca observasi ini, kalau ketercapaian terkait pengetahuan dan keterampilan yang saya lihat kemarin itu sudah tercapai dari Bu Nisa. Pengetahuannya di mana anak-anak kemarin itu saat diajak diskusi tanya jawab, anak-anak bisa dan tujuannya sudah tercapai. Untuk keterampilannya saat anak-anak Bu Nisa berikan LKPD berupa PISA itu ya, itu anak-anak sudah mampu untuk membedakan setengah, seperempat. Nah itu sudah bisa dengan praktek demonstrasinya anak-anak itu. Dan mungkin untuk Bu Nisa sendiri, area pengembangan diri apa yang ingin Bu Nisa kembangkan lagi? Kalau ini kan di materi ini sepertinya sudah tercakup nih, oh ini konkret harus pakai ini. Mungkin untuk edisi selanjutnya, materi yang selanjutnya, adakah yang ingin dikembangkan dari Bu Nisa terkait materi yang pecahan? Kemarin di akhir bab itu evaluasi dari saya sendiri itu terkait membagi benda menjadi setengah atau seperempat, namun bukan benda konkret angka. Jadi kalau dari angka itu anak-anak masih bingung, tapi kalau pembaginya menggunakan benda konkret mereka lebih mudah. Nah, kemungkinan saya akan
ini mencari media atau solusi dari permasalahan itu. Jadi mengembangkan materi, membagi angka menjadi setengah dan seperempatnya itu. Jadi dari abstrak yang masih kesulitan. Berarti mau mengeksplorasi tentang media peraganya ya, Ya, tentang konsep Ya. bagaimana memahamkan anak-anak untuk konkretnya itu. ya. Oke Bu Nisa. Bu Nisa, saya sangat terkesan sekali karena Bu Nisa ngajar kelas 2 ya, ngajar kelas rendah, di mana notabene anak kelas rendah itu memang tidak hanya butuh apa ya, butuh pemahaman Iya. konsep, tapi juga pendampingan tentang karakternya juga. Tapi alhamdulillahnya kemarin saya sudah lihat budaya positifnya sudah muncul ya, sudah dari dirinya sendiri sudah ada, sehingga diharapkan juga kelasnya Bu Nisa ini punya lingkungan yang positif. Kalau semisal kelasnya Bu Nisa seperti ini dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti kelas Bu Nisa, insya Allah mungkin lingkungan positif di sekolah kita akan muncul ya, akan terwujud, sehingga apa yang kita harapkan karakter positif untuk anak-anak itu ada. Alhamdulillah, terima kasih, saya sebenarnya banyak belajar dari Bu Nisa juga, gimana nanti semisal kan perolingan ngajar itu ada ya, siapa tahu saya nanti ngajar kelas 2 ya Bu Nisa ya. Jadi kan kita bisa sering kolaborasi, sering diskusi, sering sharing untuk materi pembelajaran yang ada. Bu Nisa, mungkin sekalian untuk menutup percakapan ini, apa yang Bu Nisa dapatkan, manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan kita dari semenjak pra, kemudian observasi dan pasca observasi? Dari sini saya memperoleh apa ya, ilmu bahwa ketika seseorang mau mengajar pada peserta didik itu, kita tuh perlu banyak persiapan, karena ketercapaian pembelajaran itu tergantung kesiapan dari gurunya sendiri, kesiapan dari peserta didiknya sendiri. Dengan observasi yang sudah dilakukan ini bisa apa ya, melancarkan kegiatan atau proses pembelajaran yang akan dilakukan gitu. Jadi semuanya siap, anak-anak juga siap, pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu Nisa, good job Bu Nisa, terima kasih. Semoga bisa dilanjutkan. Next mungkin pembelajaran diferensiasinya tidak hanya konten, proses, dan produknya juga muncul. Kemudian budaya positifnya juga semakin tumbuh, karakter-karakter positif dari anak-anak yang kemarin sudah tumbuh, sekarang lebih kuat lagi, kemarin belum, sekarang sudah terwujud lagi. Begitu Bu Nisa, doakan saya juga Ibu Nisa, semoga bisa mewujudkan budaya positif juga bersama-sama di sekolah. Gitu. Terima kasih Bu Nisa untuk waktunya dan semangatnya ya. Demikianlah pasca observasi dari saya bersama Bu Nisa dan Pak Noviariza. Semoga mendapatkan pengalaman dan mendapatkan ilmu dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.